Oke teman-teman, masih bersama Mangkus di Lovebird Indramayu Channel. Bagaimana mengenai pemahaman birahi pada lovebird? Mudah-mudahan teman-teman lebih jelas lagi dalam mengartikan apa itu birahi pada lovebird. Sekarang kita membahas mengenai emosi pada lovebird. Tonton videonya, jangan di skip-skip. Mangkus kira sudah sedikit jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengartikannya lebih lagi. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai emosi. Nah, mengenai emosi pada lovebird di sini, kita tidak bisa jadikan sebuah patokan level, karena emosi tidak tergantung pada pertumbuhan usianya, dan sudah bisa kita perkirakan emosi lovebird itu tumbuh ketika usianya melebihi 5 bulan, sudah melewati usia baliho ya teman-teman. Dan efek emosi itu lebih cenderung terhadap tingkah laku lovebird. Biasanya lovebird itu kepo, itu akibat emosi. Kemudian kalau misalnya lagi di gantang atau di lomba, itu biasanya lovebird nebok turun ke bawah. Itu karena ada sifat emosi pada lovebird. Ada yang loncat sana kemari sambil bunyi wah, itu biasanya sifat daripada emosi lovebird. Ada juga yang ngering, ada yang ngering sambil ngekek, ada yang ngeringnya saja. Itu ada sifat emosi di sana. Kadang ngapak-ngapak sayap, bunyi kuak saja, tidak dibarengi dengan ngeket. Itu sifat emosi ya teman-teman. Bahkan ada yang ngetik, nggak bongkar sampai ngeket. Itu juga emosi. Dan dari beberapa ciri emosi lovebird tersebut, kita bisa bedakan apa itu birahi dan apa itu emosi. Dan bisa kita pastikan emosi berbeda dengan birahi ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu birahi pada lovebird adalah suatu gairah untuk berbunyi, mengikuti instingnya sebagai hewan berkicau. Sedangkan emosi pada lovebird adalah tingkah laku daripada efek pertumbuhan lovebird bersamaan dengan kelanjutan usianya atau pola pakannya. Bisa juga dengan pola perawatannya. Lalu bagaimana kita bisa tahu pada titik mana agar lovebird tersebut layak untuk dilombakan? Nah, disinilah kita itu benar-benar dituntut untuk teliti dalam hal merawat sebagai pecinta lovebird yang sesungguhnya. Jadi kita harus tahu pada titik mana birahi pada lovebird itu dan pada posisi mana emosi pada lovebird itu, khususnya untuk lovebird yang dilombakan ya teman-teman. Oke teman-teman lovebird mania, semoga pembahasan kali ini mengenai emosi dan birahi pada lovebird cukup membuat kita lebih cermat dalam merawat lovebird peliharaan kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman berhasil dalam merawat lovebird jagoannya. Salam santun lovebird Indramayu. Belajar bersama mengenai birahi pada lovebird dan emosi pada lovebird bisa kita terapkan dan kita cari titik di mana dia pas antara birahi dan emosi ketika digantangkan. Itu menurut Mangkus ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas lagi dalam mengartikan apa itu birahi, apa itu emosi pada lovebird, dan bisa diterapkan dengan baik dan benar. Dukung terus channel Lovebird Indramayu bersama Mangkus. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.